Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kemudian juga nikmat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang profesi saat ini. Hendaknya kita syukuri nikmat tersebut dengan salah satunya mungkin bisa memberikan yang terbaik pada stase PPKMB ini, salah satunya dengan membagikan hasil belajarnya selama praktik di rumah sakit dalam acara seminar akhir praktik PPKMB. Kurang lebih mungkin nanti selama 3 jam ke depan, pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana hasil diskusi teman-teman dalam melakukan atau menyusun ya asuhan keperawatan berdasarkan kasus nyata yang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal ya ketika nanti teman-teman profesi ini berada di rumah sakit gitu ya ketika bekerja. Begitu juga semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi sarana ya berbagi pengalaman maupun juga pengetahuan kepada teman-teman profesi semua yang ada di sini terkait dengan pengalamannya selama di lahan praktik. Baik, kita buka saja kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat luas. Kemudian kita lanjutkan kegiatan berikutnya untuk seminar praktik profesi KMB yang akan nanti dipandu oleh sebagai moderator. Mekanismenya seperti yang sudah dijelaskan bahwa 8 kelompok mahasiswa ini akan mempresentasikan hasil diskusinya ya terbagi menjadi 2 sesi. Kemudian masing-masing sesi terdiri dari 4 kelompok untuk mempresentasikan. Baik, apakah Endah sudah siap? Insya Allah Bu, sudah Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kegiatan acara seminar hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anissa. Teman-teman, sesuai yang sudah dijelaskan Bu Anissa, untuk pagi ini ada 8 kelompok. Plenonya dibagi 2. Untuk pertama, nanti akan ada presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. RS Kota ada 2 dan RS Kabupaten ada 6. Lalu nanti presentasi diberi waktu 15 menit. Untuk sesi pertama 4 kelompok ini, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk memulai lebih cepat, lebih baik ya. Kita mengambil kasus ini di ruangan Seruni ya. Di sini ada konsep penyakitnya yang dimana fraktur tibia merupakan akibat terjadinya trauma yang dilakukan secara langsung dari arah samping lutut kaki yang masih terfiksasi ke tanah. Fraktur ini merupakan terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Sedangkan derajat ini fraktur merupakan terputusnya jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Kemudian menurut Tucker ini patah tulang atau terputusnya kontinuitas tulang. Namun menurut Doenges ini menerangkan bahwa fraktur adalah pemisahan atau patahnya tulang.
Nah, di sini ada etiologinya yang dimana fraktur akibat trauma yang terjadi akibat benturan dan cedera yang disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba dan berlebihan. Yang kedua ini trauma langsung, tulang dapat patah pada area yang terkena jaringan. Lalu yang ketiga ini trauma tidak langsung yang dimana tulang dapat mengalami fraktur pada tempat yang jauh dari tempat yang terkena kekuatan benturan. Nah, di sini ada beberapa yang termasuk dalam trauma tidak langsung itu ada pemuntiran, penekukan, dan juga penekanan yang menyebabkan fraktur sebagian melintang, tapi disertai dengan fragmen segitiga terpisah. Untuk fraktur kelelahan terjadi akibat tekanan berulang-ulang, sering ditemukan pada tibia, fibula, metatarsal, terutama pada atlet dan juga penari. Fraktur patologik ini merupakan yang terjadi oleh tekanan yang normal jika tulang itu lemah, misalkan tumor atau tulang itu sangat rapuh atau biasa disebut dengan osteoporosis. Di sini ada klasifikasinya. Yang pertama ini fraktur komplit, yang kedua fraktur tertutup. Di mana fraktur komplit ini merupakan patah yang terjadi di seluruh garis tengah tulang yang biasanya mengalami pergeseran. Fraktur komplit yaitu terjadinya patah hanya terjadi pada sebagian dari garis tengah tulang. Yang kedua ada fraktur tertutup, yang dimana fraktur tertutup ini tidak menyebabkan robeknya kulit. Fraktur atau tidak terjadinya fraktur terbuka, yang merupakan fraktur terbuka itu dengan luka pada kulit atau membran mukosa sampai ke patah tulang. Fraktur terbuka digradasi menjadi grade 1, 2, dan juga 3. Yang grade 1 ini kurang dari 1 cm panjangnya. Untuk yang grade 2 itu luasnya tanpa adanya kerusakan jaringan lunak yang ekstensif. Dan yang grade ketiga ini sakat terkontaminasi dan mengalami kerusakan jaringan lunak ekstensif merupakan yang paling kuat. Nah, di sini ada jenis-jenisnya mengenai fakta tulang atau tipe-tipenya. Di sini ada manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Yang pertama itu nyeri terus-menerus yang bertambah berat sampai tulang dimobilisasi atau digerakkan. Yang kedua itu ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan fungsi normal otot tergantung pada integritas tulang tempat melekatnya otot. Yang ketiga ini deformitas atau terlihat maupun teraba. Terus itu yang keempat pada fraktur panjang, yang dimana terjadinya pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat terjadinya patah tulang. Yang kelima saat melakukan ekstremitas diperiksa dengan menggunakan tangan, teraba adanya derik tulang dinamakan crepitus atau crepitus yang teraba akibat adanya gesekan antara fragmen satu dengan yang lainnya. Yang keenam, pembengkakan dan perubahan warna lokal pada area kulit yang terjadi trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur. Di sini ada komplikasinya, komplikasi dini dan juga lanjut. Komplikasi dini ini ada nekrosis kulit, kematian pada jaringan, osteomyelitis, kompartemen sindrom, emboli lemak, dan juga tetanus. Untuk komplikasi lanjutnya ini adanya kekakuan pada sendi, penyembuhan fraktur yang abnormal, yaitu malunion adalah suatu keadaan di mana tulang yang patah telah sembuh dalam posisi yang tidak padat seharusnya, membentuk sudut atau miring. Yang kedua itu ada delayed union, adalah proses penyembuhan yang berjalan terus tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Dan yang ketiga nounion, adalah patah tulang yang tidak menyambung kembali. Itu yang ketiga ini osteolitis kronis. Yang keempat osteoporosis pasca trauma atau pascanya fraktur. Itu yang kelima ruptur tendon. Di sini adanya pemeriksaan penunjang pada fraktur tibia. Yang pertama itu ada pemeriksaan rongsen untuk menentukan luas atau lokasi fraktur. Yang kedua ini ada CT scan, tomogram MRI.
untuk melihat dengan jelas daerah yang mengalami kerusakan. Terus yang ketiga ada arteriogram. Ini dilakukan bila terjadinya kerusakan vaskuler. Yang keempat itu hitung darah kapiler lengkap. HT mungkin meningkat atau hema konsentrasi meningkatkan atau menurun. Kreatinin meningkat, trauma obat, kreatin pada ginjal meningkat, dan kadar CA kalsium dan HB. Di sini ada penata laksanaan medisnya. Yang pertama itu reduksi fraktur atau setting tulang. Yang diartikan sebagai pengembalian fragmen tulang pada kesejajaran dan rotasi anatomis. Terus ada imobilisasi fraktur, yaitu fraktur direksi, fragmen tulang harus dimobilisasi atau dipertahankan dalam posisi kesejajaran yang benar sampai terjadinya penyatuan. Terus yang ketiga ada rehabilitasi, yang dimana proses pengembalian ke fungsi semula setelah terjadinya fraktur. Siska ya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Baik, selanjutnya kita akan membahas asuhan keperawatannya. Yang pertama ada anamnesa, yaitu klien mengalami kecelakaan, alasan masuk rumah sakit, klien mengalami kecelakaan saat mengendarai motor pada tanggal 20 Desember 2022 yang menyebabkan adanya patah tulang pada bagian kiri. Masuk dari UGD, alat yang digunakan saat masuk tidak ada. Keluhan utama saat pengkajian, klien mengeluh nyeri pada kaki karena post-orif dan debridement dengan karakteristik nyeri seperti ditusuk-tusuk dan tertekan, dan skala nyerinya 4. Nyeri yang dirasakan hilang timbul dan mempengaruhi aktivitas. Pasien mengeluh sulit untuk menggerakkan kakinya dan terdapat balutan pada bagian kaki. Lalu riwayat kesehatan sekarang, klien mengalami fraktur tibia pada bagian kiri, riwayat kesehatan lalu, penyakit pada masa kanak-kanak, klien tidak ada mengalami infeksi, imunisasi lengkap, kecelakaan yang pernah dialami tidak ada, prosedur operasi dan perawatan rumah sakit tidak pernah ada, lalu riwayat kesehatan keluarga juga dari orang tua tidak ada, saudara kandung atau anggota keluarga lain tidak ada. Next. Oke, selanjutnya ada pengkajian pola kesehatan. Yang pertama ada pola persepsi dan penanganan, yaitu persepsi terhadap penyakit. Penyakit merupakan salah satu nikmat dan cobaan yang harus dihadapi dan mendapatkan penanganan. Lalu arti sehat dan sakit. Sehat merupakan kondisi tubuh manusia yang tidak mengalami gangguan maupun keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Sakit merupakan kondisi tubuh yang melemah akibat terjadinya gangguan pada fungsi organ tubuh yang terjadi pada manusia. Lalu pengetahuan status kesehatan pasien saat ini. Klien mengetahui adanya patah tulang pada kaki kiri dan rasanya nyeri timbul akibat efek bius dari operasi yang sudah hilang. Perlindungan terhadap kesehatan, ada program screening, kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan, diet, latihan dan olahraga, manajemen stres. Lalu ada faktor ekonomi, yaitu klien mengunjungi pelayanan kesehatan klinik hanya pada saat mengalami penurunan status kesehatan. Ada pemeriksaan diri sendiri, yaitu payudara, riwayat medis keluarga, pengobatan yang sudah dilakukan. Klien hanya berobat ke klinik jika merasa tidak enak badan, kondisi kesehatan keluarga saat ini dalam keadaan sehat. Lalu langsung ke PEMFIS-nya aja sih, ke pemeriksaan fisik, terus analisa datanya aja langsung ya. Ya udah. Waktu. Oke, next aja terus. Terus aja terus.
Oke, di sini yang pertama kita angkat adalah nyeri akut. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada kaki bagian kiri. Data objektifnya itu ada hasil TTV, nadinya 94 kali per menit, RR-nya 21 kali per menit, tekanan darahnya 130/70 mmHg. PQRST-nya, P-nya itu post, orif, dan debridement. Q-nya itu tertusuk dan tertekan, R-nya itu kaki kiri, S-nya itu 4, skalanya sedang, terus T-nya itu hilang timbul. Interpretasi data dan kemungkinan penyebabnya itu dikarenakan fraktur. Karena adanya fraktur terjadilah pergerakan fragmen pada tulang dan dilakukanlah tindakan pembedahan sehingga adanya insisi pada jaringan kulitnya. Lalu disebut dengan post-off. Nah, pada post-off ini masih ada efek bius yang hilang atau belum hilang, merangsang nosi reseptor dan dihantarkan oleh serabut A delta dan C kepada medula spinalis dan dibawa ke otak di korteks somatosensorik dan dipersepsikan bahwa ini rasanya nyeri atau disebut dengan nyeri akut. Lalu yang kedua ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri post-off, orif, dan debridement. Data subjektifnya itu kalian mengatakan sulit untuk menggerakkan kakinya, kalian mengatakan nyeri pada bagian kaki kiri, data objektifnya kekuatan otot pasien menurun, ROM ekstremitas bagian bawah kiri, itu nilainya 1, pasien post-off, orif, dan debridement hari kedua. Karena terjadinya tindakan pembedahan, adanya luka insisi, menimbulkan rasa nyeri sehingga membuat keterbatasan gerak yang mengakibatkan pasien mengalami gangguan mobilitas fisik. Lalu selanjutnya ada resiko infeksi berhubungan dengan post-off orif dan debridement. Data subjektifnya klien mengatakan nyeri pada bagian kaki kiri, data objektifnya pasien orif dan debridement pada hari kedua terdapat balutan pada kaki pasien, hasilnya post-off HB-nya 10,4 dan HT-nya itu 30%. Karena ada tindakan pembedahan tadi, adanya luka insisi dan luka invasi pasca pembedahan sehingga menyebabkan resiko infeksi. Prioritas diagnosa keperawatan ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisik tadi, lalu ada gangguan mobilitas fisik dan juga ada resiko infeksi. Lalu di sini ada SLKI dan SIKI-nya. Untuk nyerinya sendiri di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri kalian ini berkurang, tidak ada keluhan nyeri, kalian tidak kesulitan tidur. Lalu untuk SIKI-nya sendiri atau intervensinya ada manajemen nyeri. Terapeutik yang kita berikan adalah non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam setiap kali merasakan nyeri, lalu ada kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, lalu ada fasilitasi istirahat dan tidur. Kalau untuk kolaborasinya sendiri adalah pemberian analgetik keterolak 3x30 mg. Next. Lalu ada gangguan mobilitas fisik, di mana setelah kita lakukan tindakan keperawatan, diharapkan gerak pasien ini membaik, yaitu pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, ROM meningkat, nyeri berkurang, dan gerakan terbatas juga berkurang. Untuk terapeutiknya sendiri yang kita lakukan adalah fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Lalu ada bantu pasien dalam melakukan pergerakan, seperti ROM, libatkan keluarga juga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Terus yang kedua ada pengaturan posisi terapeutiknya itu lakukan ROM aktif dan pasif, yaitu 8 jam, lalu ada merubah posisi setiap 2 jam sekali, hindari menempatkan pasien pada posisi yang dapat meningkatkan nyeri. Lalu edukasinya, ajarkan pasien cara menggunakan postur yang baik, dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi. Next. Waktunya hampir habis ya, Siska. Iya, Anda. Oke, selanjutnya resiko infeksi, yaitu terapeutik yang kita berikan adalah batasi jumlah pengunjung, lakukan perawatan luka setiap hari, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak, lalu pertahankan teknik aseptik pada pasien. Kalau kolaborasinya sendiri itu ada antibiotik ceftriaxone 2x1 gram, terus ada metronidazole 3x40 gram, lalu ada ranitidin 2x50 mg.
Next. Apa langsung kesimpulannya aja? Iya sih, langsung kesimpulan aja. Kesimpulannya yaitu fraktur tibia terjadi yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul ataupun tajam yang mengenai area tulang kaki di samping lutut yang menyebabkan patah tulang. Patah tulang di area sendi dapat mengakibatkan dislokasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.